Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arifin. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas tinjauan artikel 1 dari mata kuliah Jaringan Komputer program Pasca Sarjana Universitas Butiluhur. Artikel yang ditinjau ini merupakan artikel yang dibuat oleh David de Clark pada tahun 1998 dengan judul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol. Artikel ini awalnya dipublikasikan dalam Proceedings of France, SIGCOMM yang ke-88 yang merupakan bagian dari Computer Communication Review. Tujuan dibuat artikel ini adalah untuk menjelaskan alasan-alasan dan pertimbangan di balik desain protokol internet TCP/IP yang dikembangkan oleh DARPA. Artikel ini membahas filosofi desain dari protokol internet yang dikembangkan oleh DARPA. Nah, artikel ini menjelaskan alasan dibalik pemilihan desain yang diambil termasuk penggunaan layanan datagram yang connectionless dan mengeksplorasi bagaimana filosofi tersebut berkembang seiring waktu melalui proses implementasi dan pengujian. Nah, DARPA sendiri merupakan sebuah agen penelitian dan pengembangan yang berada di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, DARPA ini didirikan untuk mengembangkan teknologi baru dan inovatif untuk kepentingan pertahanan Amerika Serikat. Tujuan utama arsitektur nilai DARPA adalah yang pertama menciptakan teknik efektif untuk penggunaan jaringan yang saling terhubung secara multiplex. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan metode yang efisien untuk memanfaatkan jaringan yang ada sehingga dapat bekerja sama-sama dengan baik menggunakan teknik multiplexing untuk menggabungkan beberapa sinyal atau aliran data ke dalam satu media transmisi. Tujuan kedua adalah mengutamakan kelangsungan komunikasi meskipun terjadi kegagalan jaringan atau gateway. Nah, ini berarti bahwa arsitektur harus dirancang sedemikian rupa sehingga komunikasi dapat terus berlangsung meskipun adanya sebagai jaringan atau gateway yang mengalami kegagalan. Nah, hal ini penting untuk keandalan dan ketahanan khususnya dalam konteks militer. Tujuan ketiga adalah mendukung berbagai jenis layanan komunikasi. Nah, arsitektur harus mampu mendukung berbagai jenis layanan komunikasi dengan kebutuhan yang berbeda tentunya, seperti kecepatan, latensi, dan keandalan yang beragam. Untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari pengguna aplikasi yang berbeda juga. Selanjutnya adalah keberhasilan dan batasan. Arsitektur ini berhasil mencapai fleksibilitas dan keandalan dalam banyak aspek. Nah, arsitektur yang dikembangkan oleh DARPA ini berhasil menciptakan jaringan yang fleksibel dan handal, mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan kebutuhan yang berbeda, baik dalam konteks militer maupun komersil. Yang kedua adalah menghadapi tantangan dalam manajemen sumber daya dan akuntabilitas. Nah, meskipun banyak keberhasilan, arsitektur ini menghadapi banyak tantangan yang signifikan dalam manajemen sumber daya dan akuntabilitas khususnya, terutama dalam mengatur penggunaan dan alokasi sumber daya yang secara efisien. Yang ketiga adalah kurangnya alat yang memadai untuk manajemen yang terdistribusi dan pengaturan kebijakan routing. Nah, terdapat kekurangan dalam alat dan mekanisme yang mendukung manajemen jaringan yang terdistribusi dan pengaturan kebijakan routing yang efektif. Hal ini menjadi salah satu batasan dalam implementasi arsitektur ini. Selanjutnya adalah pengaruh datagram dan UDP. Datagram digunakan sebagai elemen dasar yang memungkinkan berbagai layanan transportasi termasuk UDP. Datagram adalah unit dasar komunikasi dalam model connectionless yang memungkinkan berbagai protokol transportasi termasuk UDP atau unit datagram protokol untuk beroperasi di atasnya. Nah, UDP menggunakan datagram untuk menyediakan layanan pengiriman yang cepat dan efisien, tetapi tidak menjamin keandalan pengiriman karena tidak ada mekanisme untuk memastikan data tiba dengan benar dan urutan yang benar. Selanjutnya adalah evolusi dan perubahan. Nah, awalnya TCP dan IP ini merupakan satu kesatuan, tetapi kemudian dipisah menjadi dua lapisan yang terpisah. TCP atau Transmission Control Protocol mengenangani pengendalian aliran data dan keandalan pengiriman, sementara IP atau Internet Protocol menangani pengalamatan dan pengiriman paket data. Desain TCP mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan berdasarkan pengalaman praktis dari implementasi dan pengujian yang membantu mengatasi masalah dan
peningkatan performa protokol. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, yang pertama, arsitektur internet berhasil memenuhi banyak tujuan utamanya, namun perlu perbaikan dalam beberapa aspek seperti akuntabilitas dan manajemen sumber daya. Yang kedua adalah penelitian terus berlanjut untuk menemukan elemen dasar baru yang lebih baik dari datagram seperti konsep soft state. Meskipun datagram telah menjadi elemen dasar yang penting dalam arsitektur internet, ada kebutuhan untuk terus melakukan penelitian guna menemukan konsep yang lebih baik. Salah satu konsep yang diusulkan adalah soft state, di mana status dan informasi terkait aliran data dapat disimpan sementara dan diperbarui secara periodik, yang memungkinkan fleksibilitas dan keandalan yang lebih baik dalam manajemen sumber daya dan akuntabilitas. Nah, konsep soft state ini mengacu pada penyimpanan informasi status yang tidak permanen dan dapat diperbarui secara berkala oleh endpoint jaringan. Nah, ini berarti bahwa informasi status tidak harus disimpan secara permanen di setiap node jaringan, melainkan dapat hilang dan diperbaiki kembali sesuai dengan kebutuhan. Keuntungan dari pendekatan ini adalah meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas jaringan dalam menghadapi perubahan kondisi dan kegagalan tanpa memerlukan mekanisme penyimpanan status yang rumit. Batasan dan kekurangan artikel. Yang pertama adalah kurangnya pembahasan tentang perkembangan terbaru. Nah, artikel ini tidak banyak membahas terkait perkembangan terbaru dalam teknologi jaringan setelah implementasi awal protokol TCP/IP. Yang kedua, minim wawasan tentang adaptasi dengan perubahan. Nah, artikel ini kurang memberikan wawasan tentang bagaimana filosofi desain awal beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan jaringan yang terus berkembang. Yang ketiga adalah fokus pada konteks militer. Nah, penjelasan dan contoh dalam artikel ini sebagian besar fokus pada konteks militer, sehingga pembaca dari sektor komersil maupun sipil mungkin mengalami kesulitan dalam proses implementasi. Yang keempat adalah kurangnya contoh konkret dan studi kasus. Artikel ini memang tidak banyak menyediakan contoh konkret atau studi kasus yang menunjukkan implementasi dan dampak dari desain protokol ini di berbagai lingkungan, khususnya di sektor komersil atau sipil. Yang kelima adalah tidak mendalam pada manajemen sumber daya. Nah, pembahasan mengenai manajemen sumber daya dalam artikel ini kurang mendalam, meskipun merupakan aspek yang sangat penting dalam desain operasional jaringan modern. Yang keenam adalah kurangnya alat untuk manajemen terdistribusi. Nah, artikel ini mengakui adanya kekurangan alat yang memadai untuk manajemen jaringan yang terdistribusi dan pengaturan kebijakan routing, tetapi tidak menawarkan solusi konkret. Yang ketujuh adalah pendekatan fast sharing yang kontroversial. Nah, pendekatan fast sharing untuk menjaga informasi status komunikasi pada endpoint alih-alih di node perantara dianggap sangat kontroversial meskipun memiliki kelebihan. Namun pendekatan ini juga memiliki kelemahan dan tantangan tersendiri. Yang kedelapan adalah tidak cukup membahas implementasi praktis. Nah, artikel ini kurang dalam menjelaskan implementasi praktis dari desain protokol dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan di jaringan nyata. Yang kesembilan, tidak menyentuh aspek performa secara mendalam. Meskipun performa adalah isu penting dalam jaringan, artikel ini tidak banyak membahas bagaimana mengatasi masalah performa dalam konteks tekstur yang diusulkan. Selanjutnya, opini terkait artikel. Yang pertama, artikel ini memang inovatif dan visioner. Nah, artikel ini memaparkan ide-ide yang sangat inovatif dan visioner, filosofi desain yang diusung oleh DARPA untuk protokol internet seperti penggunaan datagram dan model layanan connectionless, memperkenalkan konsep baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Nah, pendekatan ini mungkin ceritanya jaringan yang fleksibel dan scalable yang mampu berkembang seiring dengan kebutuhan teknologi yang terus berubah. Yang kedua adalah memiliki dampak signifikan dalam teknologi jaringan. Nah, artikel ini memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan teknologi jaringan. Nah, desain protokol TCP/IP yang dibahas dalam artikel ini telah menjadi standar global untuk komunikasi data. Yang ketiga adalah penting untuk memahami desain jaringan internet. Dengan membaca dan memahami artikel ini, kita
dapat memahami desain dan pengembangan jaringan internet. Artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang alasan dibalik berbagai keputusan desain yang diambil oleh DARPA yang menjadi fondasi dari arsitektur jaringan yang kita kenal sekarang. Keempat adalah pengaruh luas dalam bidang industri. Filosofi desain dan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam artikel ini memiliki pengaruh luas dalam industri teknologi informasi. Banyak protokol yang berkembang pada jaringan modern ini seperti IPv6, sistem keamanan jaringan, dan konsep-konsep canggih lainnya berakar pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam artikel ini. Yang kelima adalah mendorong inovasi lebih lanjut. Nah, artikel ini tidak hanya penting secara historis, namun juga mendorong inovasi lebih lanjut dalam bidang teknologi jaringan. Nah, prinsip desain yang fleksibel memungkinkan peneliti untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan teknologi jaringan, termasuk konsep-konsep baru seperti soft state dan arsitektur jaringan yang lebih adaptif. Yang keenam adalah kontribusi terhadap stabilitas dan keadilan jaringan. Nah, salah satu kontribusi terbesar dari artikel ini adalah pada stabilitas dan keadilan jaringan. Nah, dengan fokus pada kelangsungan layanan dan kemampuan untuk tetap beroperasi meskipun terjadi kegagalan jaringan, desain protokol ini memastikan bahwa jaringan internet tetap dapat diandalkan dan tahan terhadap berbagai gangguan. Nah, pendekatan ini telah terbukti sangat efektif dalam memastikan komunikasi yang stabil dan andal di seluruh dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.